Di sudut terpencil Asia Tenggara jauh dari hiruk-pikuk kota, terdapat desa-desa di mana waktu berjalan dengan ritme berbeda dan tradisi tetap hidup dalam keseharian. Perjalanan ini menyingkap komunitas yang telah bertahan selama berabad-abad, menjaga keseimbangan antara sejarah, identitas, dan alam. Desa Duong Lam di Vietnam Utara memperlihatkan pesona delta Sungai Merah melalui rumah laterit tua, lorong sempit, dan ruang komunal penuh cerita masa lalu. Di pegunungan Filipina, Bus Calan dikenal dengan tradisi tato sakral yang diwariskan turun-temurun. Sementara itu, Sagada menghadirkan praktik pemakaman unik dengan peti mati yang digantung di tebing. Desa-desa ini bukan sekadar tujuan wisata, melainkan simbol ketahanan budaya yang tetap berdiri di tengah arus modernisasi. Di tepi timur Danau Batur, dalam kaldera vulkanik Gunung Batur yang luas di Bali, desa terpencil Trunyan menjaga tradisi penguburan yang diyakini telah berlangsung lebih dari 1000 tahun. Dihuni oleh masyarakat Bali Aga, desa ini berada sekitar 900 meter di atas permukaan laut, dikelilingi ladang lava beku dan dinding kawah curam hasil letusan purba. Di sini jenazah tidak dikubur atau dikremasi. Setelah upacara pembersihan, tubuh diletakkan di bawah pohon tarumenyan, yang berarti pohon harum. Masyarakat percaya aroma alami pohon tersebut menetralisir bau pembusukan. Hanya sekitar 11 jenazah ditempatkan sekaligus. Ketika penuh, sisa lama dipindahkan dan tengkorak disusun rapi di dekat pura batu. Bagi penduduk, tradisi ini mencerminkan keseimbangan dengan alam. Di Trunyan, kematian dipandang sebagai bagian alami dari siklus kehidupan yang kembali menyatu dengan bumi. Bansanghai terletak di tikungan tenang Sungai Mekong sekitar 24 km di hulu Luang Prabang, Laos Utara. Selama lebih dari 2 abad, desa ini dikenal sebagai pusat penyulingan whisky beras tradisional. Lingkungan tropis yang subur memungkinkan panen padi 2 kali setahun, menyediakan bahan utama fermentasi. Minuman khas yang disebut lau-lau dibuat dari beras ketan kukus yang difermentasi hampir seminggu, lalu disuling menggunakan drum logam sederhana di atas api kayu. Kadar alkoholnya bisa mencapai 40 hingga 50%. Beberapa varian dicampur dengan herba hutan, akar, atau bahan unik lain, menghasilkan botol berwarna amber yang khas. Bagi warga, penyulingan bukan sekadar usaha, tetapi bagian dari warisan budaya yang menghubungkan pertanian, sains, dan tradisi leluhur. Kini, perahu wisata rutin singgah membawa pengunjung merasakan langsung aroma fermentasi dan kehidupan desa yang autentik. Desa Batu Huiki terletak di Pegunungan Kapur, Provinsi Kaubang, sekitar 200 km di utara Hanoi, pada ketinggian hampir 600 meter di atas permukaan laut, dekat air terjun Ban Giok. Didirikan lebih dari 400 tahun lalu oleh etnis Tai, desa ini mencerminkan perpaduan geologi dan sejarah. Formasi batu kapur purba mendominasi lanskap, dan batu menjadi bahan utama pembangunan. Rumah-rumah dibangun dari blok batu yang dipotong tangan dan disusun tanpa semen, menggunakan teknik tradisional yang diwariskan turun-temurun. Dinding tebal membantu menjaga suhu tetap stabil sepanjang musim. Halaman, pagar, sumur, hingga alat penggiling dibuat dari batu, mencerminkan kehidupan yang menyatu dengan alam. Kini, pengunjung dapat berjalan di Jalan Batu Kuno, menyaksikan warisan budaya yang kokoh dan berkelanjutan. Desa kuno Duong Lam terletak sekitar 48 km di barat Hanoi dan menyajikan gambaran autentik pedesaan Vietnam yang terbentuk selama lebih dari 1000 tahun. Diakui sebagai situs warisan nasional pada 2005, desa ini terkenal dengan rumah-rumah dari batu laterit, material kaya besi yang mengeras saat terkena udara. Banyak bangunan berusia 3 hingga 4 abad dengan balok kayu yang menghitam dimakan waktu dan halaman teduh oleh pohon beringin. Gang sempit berliku menghubungkan gerbang berlumut dan rumah komunal tempat warga merayakan festival untuk menghormati tokoh seperti Phung Hung dan Ngo Quyen, pahlawan penting dalam sejarah kemerdekaan Vietnam. Pengunjung dapat berjalan santai di Jalan Batu, menikmati teh hijau atau kue beras tradisional warisan keluarga. Di Duong Lam, kehidupan berjalan tenang menghadirkan perpaduan arsitektur, budaya, dan ketahanan di tengah arus modernisasi.
Sagada terletak sekitar 1.500 meter di atas permukaan laut di dataran tinggi Kapur, Provinsi Mountain, Filipina. Wilayah ini menghadirkan lanskap dramatis berupa gua, tebing curam, dan hutan pinus yang sering diselimuti kabut. Desa ini terkenal dengan tradisi unik peti mati gantung, di mana jenazah ditempatkan dalam peti dari batang pinus berongga sepanjang sekitar 2 meter, lalu digantung di tebing kapur menggunakan pasak kayu. Secara tradisional, para tetua mengukir peti mati mereka sendiri sebelum meninggal, lengkap dengan nama dan simbol yang mencerminkan identitas serta kepercayaan spiritual. Selain alasan praktis seperti perlindungan dari banjir dan hewan, masyarakat percaya ketinggian mendekatkan arwah kepada leluhur. Pengunjung yang menjelajahi Lembah Eko dapat melihat peti mati tua menempel di tebing menjadi saksi bisu perpaduan alam, kepercayaan, dan tradisi. Suku Korowai hidup di hutan hujan dataran rendah terpencil di Papua bagian tenggara, dekat perbatasan Indonesia dan Papua Nugini. Selama berabad-abad, mereka bertahan dalam isolasi di lingkungan tropis lebat dengan curah hujan tinggi setiap tahun. Lanskap dipenuhi pohon sagu dan kayu keras yang menjulang menjadi sumber utama bahan bangunan dan pangan. Korowai dikenal karena rumah pohon mereka yang dibangun setinggi 18 hingga 30 meter di atas tanah. Struktur ini dibuat dari kayu kuat, rotan, dan daun sagu tanpa paku, mengandalkan teknik tradisional yang presisi. Rumah tinggi ini melindungi dari banjir, serangga, dan ancaman lain sekaligus berfungsi sebagai titik pengawasan. Pembangunannya melibatkan kerjasama keluarga, memanjat, dan merakit secara manual. Rumah pohon ini mencerminkan hubungan erat antara manusia, alam, dan pengetahuan leluhur. Desa Sutra Van Fuch terletak sekitar 10 km di barat daya kawasan Kota Tua Hanoi dan telah menjadi pusat kerajinan sutra selama lebih dari 1.000 tahun. Berkembang sejak dinasti Li, desa ini dikenal karena menghasilkan sutra halus yang dahulu digunakan untuk busana kerajaan. Iklim subtropis lembab dengan suhu rata-rata hangat mendukung budidaya murbei, sumber utama pakan ulat sutra. Proses produksi dimulai dari perebusan kepompong untuk melunakkan serat, kemudian dipintal menjadi benang sangat halus sebelum ditenun menggunakan alat kayu tradisional. Pengrajin dapat menghasilkan beberapa meter kain per hari, tergantung kerumitan motif seperti awan, bangau, dan teratai. Saat menyusuri lorong sempit, pengunjung akan mendengar ritme alat tenun yang khas, mencerminkan perpaduan alam, keterampilan, dan tradisi yang terus hidup. Di Pegunungan Cordillera Luzon Utara, sekitar 490 meter di atas permukaan laut, Desa Buscalan bertengger di punggung Bukit Curam yang dibentuk angin dan hujan selama berabad-abad. Desa ini hanya dapat dicapai melalui pendakian lebih dari 1,6 km, menjadikannya salah satu komunitas terpencil di Provinsi Kalinga. Buscalan merupakan rumah bagi suku But-But yang membangun sawah terasering menyerupai tangga alami untuk mengelola air hujan dan mencegah erosi sejak generasi lampau. Selama lebih dari 5 abad, desa ini menjaga tradisi sakral tato ketuk tangan yang dikenal sebagai batok, menggunakan duri pomelo dan tinta arang alami. Motif ditorehkan ke kulit, setiap garis membawa makna keberanian, identitas, dan perlindungan. Desa ini dikenal luas berkat Apo Wang Ot, seniman tato legendaris berusia lebih dari 1 abad yang masih berkarya. Kini pelancong datang bukan hanya untuk tato, tetapi untuk merasakan warisan budaya yang hidup. Ban Raktai terletak sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut di sepanjang perbatasan Thailand-Myanmar, menjadikannya desa pegunungan yang unik dengan nuansa Tiongkok. Didirikan pada 1950 oleh para pendatang dari Yunan, desa ini menghadap waduk tenang yang memantulkan rumah kayu dan lentera merah saat senja. Iklim sejuk, terutama saat musim dingin, menciptakan kondisi ideal untuk budidaya teh olong dan varietas pegunungan. Daun teh dipetik dengan teliti, biasanya 2 daun muda dan 1 tunas, lalu diproses melalui oksidasi terkontrol untuk menghasilkan aroma khas. Saat pagi tiba, perahu kayu kecil melintasi permukaan air berkabut, membawa pengunjung menikmati pemandangan dan budaya yang berpadu. Di Ban Raktai, alam, sejarah migrasi, dan tradisi pertanian bersatu membentuk identitas yang khas.
Desa Nelayan Muine terletak di sepanjang pantai tenggara Vietnam, sekitar 193 km di timur Ho Chi Minh City. Desa ini membentang di teluk berbentuk bulan sabit di Laut Cina Selatan, dilindungi oleh bukit pasir alami setinggi lebih dari 30 meter. Saat fajar, ratusan perahu keranjang bambu bundar yang mengapung di laut menciptakan pemandangan berwarna-warni yang khas. Sejak berabad-abad lalu, Muine berkembang sebagai komunitas nelayan yang hidup mengikuti ritme pasang surut. Sebelum matahari terbit, nelayan menarik jaring berisi cumi-cumi, ikan teri, dan makarel dengan hasil tangkapan yang bisa mencapai beberapa ton. Di tepi pantai, pasar seafood ramai terbentuk setiap pagi dipenuhi aktivitas tawar-menawar cepat. Pengunjung dapat menyaksikan langsung kehidupan pesisir yang memadukan tradisi, pengetahuan laut, dan dinamika alam yang terus berubah. Tersembunyi sekitar 1.100 meter di atas permukaan laut di dataran tinggi berkabut Pulau Flores, Wairebo berada dalam cekungan hutan tropis yang dikelilingi punggung bukit vulkanik curam. Didirikan lebih dari seabad lalu oleh suku Manggarai, desa ini hanya dapat dicapai melalui pendakian sekitar 5 km, menjaga keaslian dan tradisinya tetap terpelihara. Di pusat desa berdiri 7 rumah kerucut khas yang disebut Mbaruniang, setinggi hampir 15 meter. Dibangun dari kayu, bambu, dan serat palem, struktur berlapis ini dirancang untuk menghadapi hujan lebat dan angin pegunungan. Atap tebalnya menjaga suhu tetap stabil meski kelembapan tinggi. Kehidupan berlangsung tenang, perempuan menenun kain, anak-anak bermain di alam, dan para tetua merawat kebun kopi. Wairebo mencerminkan harmoni antara arsitektur, alam, dan tradisi leluhur. Cemoro Lawang terletak di ketinggian sekitar 2.200 meter di atas permukaan laut di Jawa Timur, tepat di tepi kaldera Tengger, menghadap Gunung Bromo yang menjulang sekitar 2.300 meter. Gunung ini merupakan salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia dan telah mengalami puluhan letusan sejak abad ke-19. Meski berada di wilayah geologi yang dinamis, abu vulkanik yang kaya mineral menjadikan tanah sangat subur. Lereng-lerengnya ditanami kentang, kubis, dan bawang yang tumbuh di lahan terasering, menyesuaikan kondisi curam dan suhu dingin yang bisa turun di bawah 10 derajat Celcius pada malam hari. Saat fajar, pengunjung berkumpul di bibir kaldera untuk menyaksikan matahari terbit yang menembus kabut tipis, memperlihatkan lanskap dramatis yang memadukan keindahan alam dan kekuatan vulkanik. Desa Keramik Batrang berada sekitar 13 km di tenggara Hanoi, membentang di tepi Sungai Merah yang subur dengan tanah liat kaya mineral yang menopang tradisi tembikar lebih dari 7 abad. Berdiri sejak dinasti Le pada abad ke-15, wilayah ini berkembang sebagai pusat keramik berkat inovasi tungku bersuhu tinggi yang mampu mengubah tanah liat menjadi porselen keras menyerupai batu. Kini, lebih dari 1.000 rumah tangga terlibat dalam produksi. Proses dimulai dari penyaringan dan pengulenan tanah liat, pembentukan dengan roda kaki, pengeringan, hingga pembakaran hingga 2 hari. Motif naga, teratai, dan kaligrafi biru kobalt dilukis dengan glasir mineral menghasilkan retakan khas. Pengunjung dapat menyusuri gang bata, melihat pengrajin bekerja, menyaksikan perpaduan sains, tradisi, dan unsur alam menjadi karya abadi budaya yang kuat. Di selatan Thailand, di perairan Teluk Panga, terdapat desa unik Kopanyi yang dibangun di atas laut dangkal di antara tebing kapur menjulang. Didirikan lebih dari 200 tahun lalu oleh nelayan muslim asal Indonesia, desa ini kini dihuni lebih dari 1.000 penduduk yang tinggal di rumah panggung di atas air. Karena hampir tidak ada daratan, bangunan dibuat dari kayu ringan dan logam, dirancang fleksibel mengikuti pasang surut laut. Jalan sempit menghubungkan rumah, pasar, hingga lapangan sepak bola terapung yang dibuat dari bahan daur ulang. Perikanan tetap menjadi sumber utama kehidupan, sementara pariwisata turut berkembang. Anak-anak bermain dan berlatih di atas permukaan yang terus bergerak. Di Kopanyi, manusia dan alam hidup selaras, membuktikan bahwa laut pun dapat menjadi rumah yang berkelanjutan. Desa Sade terletak di dataran selatan Pulau Lombok sekitar 30 menit dari Mataram.
Desa ini menjadi pusat pelestarian budaya suku Sasak yang telah bertahan selama berabad-abad di lingkungan perbukitan tropis kering dengan pengaruh angin monsun. Permukiman ini dihuni kurang dari 1.000 orang yang masih mempertahankan teknik bangunan tradisional. Rumah Baletani dibangun dari bambu, rotan, dan atap alang-alang tebal yang tahan panas. Lantai rumah terbuat dari campuran tanah liat dan sekam padi, dilapisi kotoran sapi yang berfungsi sebagai pelindung alami dari debu dan serangga. Kehidupan desa berjalan tenang dengan perempuan menenun kain songket bermotif simbolis. Di Sade, arsitektur, alam, dan tradisi menyatu mencerminkan kearifan lokal yang berkelanjutan. Kampung Fluk terletak di tepi utara Danau Tonle Sap di Kamboja Tengah, sebuah wilayah yang berubah drastis mengikuti musim. Saat musim hujan, luas danau dapat meningkat hingga 6 kali lipat, menciptakan lanskap air yang luas. Untuk beradaptasi, sekitar 3.000 penduduk membangun rumah kayu di atas tiang setinggi hingga 6 meter, melindungi mereka dari banjir tahunan. Didirikan oleh komunitas nelayan, desa ini dikelilingi hutan bakau tergenang yang menjadi habitat penting bagi ikan air tawar. Pada musim kemarau, tanah di bawah rumah mengering, sementara saat hujan berubah menjadi kanal yang dilalui perahu. Sekolah, toko, dan transportasi dirancang mengikuti ritme air. Di Kampung Fluk, kehidupan manusia selaras dengan dinamika alam, mencerminkan ketahanan dan adaptasi yang luar biasa. Desa Bunga Melin terletak sekitar 19 km di utara Hanoi, di kawasan subur delta Sungai Merah. Tanah aluvial yang kaya menjadikan wilayah ini ideal untuk hortikultura intensif. Sejak akhir abad ke-20, desa ini bertransformasi dari pertanian padi menjadi pusat budidaya bunga dengan ratusan keluarga mengelola sekitar 300 hektar lahan. Petani mengatur irigasi, nutrisi tanah, dan cahaya secara cermat agar bunga seperti krisan, mawar, dan lili mekar tepat waktu menjelang Tet saat permintaan meningkat tajam. Saat festival musim semi, hamparan ladang berwarna cerah menarik ribuan pengunjung. Pasar bunga grosir beroperasi sepanjang tahun mengirim hasil panen segar ke kota dalam hitungan jam. Di Melin, pertanian berkembang menjadi seni, memadukan ilmu, ketekunan, dan tradisi budaya. Desa Lolocai terletak di ujung utara Vietnam, dekat perbatasan Tiongkok di kawasan dataran tinggi Dong Phan yang terbentuk lebih dari 400 juta tahun lalu. Desa ini berada di ketinggian sekitar 1.200 meter di atas permukaan laut, dikelilingi pegunungan batu kapur yang dramatis dan sering diselimuti kabut. Didirikan oleh komunitas etnis Lolo, permukiman ini mempertahankan arsitektur tradisional dengan rumah berdinding tanah liat tebal yang diperkuat batu untuk menahan dingin. Atap genteng yin yang melengkung di atas rangka kayu menciptakan tampilan khas. Halaman rumah dibatasi pagar batu kapur yang disusun manual. Pengunjung dapat menyusuri jalan batu sempit, menyaksikan perempuan mengenakan pakaian indigo sambil menyulam motif geometris, mencerminkan identitas budaya yang masih terjaga. Terima kasih sudah menonton. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan kisah kami selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.